Oke, nah di video kali ini kita akan membahas tentang proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi itu apa? Proyeksi itu adalah cerminan, ya kan? Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, proyeksi adalah cerminan atau refleksi, ortogonal adalah tegak lurus. Jadi, cerminan dari suatu vektor yang tegak lurus. Maksudnya seperti apa? Seperti ini contohnya. Nah, di sini saya punya vektor U. Oke. Lalu selanjutnya saya punya vektor A di sini. Awalnya hanya vektor U dan vektor A. Nah, lalu saya ingin vektor U ini dicerminkan tegak lurus dengan vektor A. Nah, seperti ini, vektor U dicerminkan tegak lurus ke vektor A, jadilah vektor W1. Jadi, ketika saya punya sembarang vektor, ini contohnya, saya gambar lagi aja agar tidak bingung. Ini vektor U, oke. Lalu saya himpitkan dengan suatu vektor. Ini vektor A, oke. Nah, proyeksi ortogonal vektor U terhadap A atau pada A, berarti kita tinggal tarik garis tegak lurus dari vektor A, tegak lurus dengan vektor A ini ya. Nah, ini tegak lurus, oke. Nah, berarti dari titik ini ke sini, nah ini adalah vektor baru dari titik initial point U atau initial point A sampai ke sini nih, sampai ke ini ya, sampai ke sini. Ini adalah vektor baru yang kalau digambar saya namakan dengan W1 gitu ya. Nah, W1 ini disebut sebagai proyeksi, W1 ini disebut proyeksi ortogonal U pada A. Dinotasikan dengan proj U dengan subscript A di bawah ya. Jadi proyeksi ortogonal dari vektor U ke A. Jadi dia tegak lurusnya di sini. Oke, nah kalau misalkan si vektor ini ada tiga case atau tiga kasus. Pertama, kalau vektor U-nya dia dan vektor A-nya dia sudutnya lancip. Yang ini kasusnya dia sudutnya ini lancip, oke. Dan ini kalau ada tetanya lancip dan panjang vektor U lebih kecil dari panjang vektor A, oke. Jadi maka proyeksi ortogonalnya adalah W1 di sini, oke. Ini kasus pertama. Nah, untuk kasus kedua, kalau dia tetap lancip, tetanya lancip, ini tetanya lancip, dan panjang vektor U lebih dari panjang vektor A. Jadi kalau panjang vektor U lebih dari panjang vektor A, jadi yang diproyeksikan ke vektor adalah perpanjangan dari vektor A. Jadi kalau misalkan saya gambarkan terpisah, ini saya punya vektor U, dia lebih, contohnya vektor U lebih panjang nih ya. Vektor U, lalu saya punya vektor ini U, lalu saya punya vektor A di sini yang lebih pendek. Nah, kita tarik perpanjangan dari vektor A, ini ada perpanjangan. Nah, kita panjangkan, yang segaris ya, tetap segaris ya. Perpanjangan, oke, kita panjangkan. Nah, dari perpanjangan itu kita tegak luruskan vektor A seperti yang atas, sama tarik garis dari terminal poin ke perpanjangan vektor A kalau di sini dan tegak lurus. Oke, ini saya tarik garis ini ke perpanjangan dan tegak lurus. Nah, vektor W1 atau vektor proyeksi ortogonal U terhadap A adalah vektor baru dari sini. Dari initial point yang berhimpit di sini ke sini ya. Ke titik yang tegak lurus tadi. Jadi W1-nya lebih panjang daripada A. Jadi ini adalah W1. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan vektor U dan vektor A itu sudutnya tumpul. Nah, ini tetanya tumpul. Ini teta ya. Ini adalah teta. Tetanya tumpul. Nah, kalau tetanya tumpul sama ya, kita tarik perpanjangan. Saya kasih contoh seperti ini. Ini U, mau panjang mau pendek terserah lah ya. A-nya ini boleh. Nah, ini U, ini A.
tetap perpanjangan dari vektor A. Nah, oke, kebetulan dan kita tegak luruskan dari terminal poin titik vektor U ke bawah sini ya. Nah, tegak lurus perpanjangannya mau itu sebelah kiri, yang ini, yang kasus kedua sebelah kiri, sebelah kanan, atau sebelah kiri juga sama saja. Nah, ini kan tegak lurus ya. Tegak lurus, maka si vektor proyeksinya dari inisial poin tetap ke yang tegak lurusnya, ke sini ya. Nah, jadi ini adalah W1 gitu ya contohnya. Ini untuk kasus yang kalau dia tumpul. Nah, kalau di sini kan U-nya lebih panjang. Ini saya gambar U-nya lebih pendek, jadi sama saja. Yang ini kasus A, ini kasus A, yang ini kasus B, ini kasus B, dan yang ini kasus C. Oke, jadi ketika yang A itu ketika tetanya lancip dan U lebih pendek daripada A, yang kedua ketika tetanya lancip dan panjang U lebih panjang daripada A, yang ketiga tetanya tumpul, mau itu lebih pendek atau lebih panjang. Pokoknya fokusnya tarik di perpanjangan ya, perpanjangan dari vektor A itu adalah W1 di sini, W1 di sini, juga di sini, sama di semua gambar. Dia adalah proyeksi ortogonal U pada A, dinotasikan dengan proj U, subskrip A-nya di projnya sebagai dari proyeksi. Nah, nama lain dari proyeksi ortogonal ini, W1 juga disebut sebagai komponen vektor U sepanjang A. Jadi ada dua komponen vektor U. Yang pertama adalah komponen W1. Nah, yang kedua adalah W2. Nah, W2 ini apa sih sebenarnya? W2 ini adalah vektor yang tegak lurus dengan A dan panjangnya sama kayak ini ya. Ini kan tadi kan kita tarik garis tinggi di sini nih kan. Ini panjangnya. Oke. Ini panjangnya, panjang W2 sama seperti ini. Ini. Pokoknya garis yang kita tarik tegak lurus dari terminal poin U ke vektor A ya. Nah, itu adalah W2. Nah, kalau misalkan ini kan vektor itu kan boleh kita pindah-pindah ya. Masih ingat kan vektor boleh kita pindah-pindah kan? Nah, ini saya punya U. Ini saya punya W1 di sini kan? Nah, berarti di sini U ke W1 adalah ini U. Nah, dari sini ke sini adalah U dikurangi W1 ya. Nah, berarti si W2 ini adalah W2 ini karena vektor ini dipindahkan ke sini. W2 ini adalah vektor U dikurangi vektor W1, ya kan? Nah, karena W1 ini tadi kita notasikan sebagai proyeksi ortogonal atau proj subskrip A ininya dari vektor U, maka W2 adalah U dikurangi proj U. Nah, nama lain dari vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan berimpit ini ya, tegak dengan vektor A dan tingginya sama dengan ini, jarak antara U dan W1 ini, dia W2 ini dinamakan komponen vektor U yang ortogonal, yang tegak lurus terhadap vektor A. Jadi ada dua komponen vektor U. Yang pertama adalah komponen yang horizontal di sini W1 dan komponen yang vertikal. Oke, jadi kalau U ini dia dipecah gitu ya, U ini kan misalkan U1, U2 atau W1, W2, maka panjangnya sama sini ya W1, ini W2. Yang W1 disebut sebagai proyeksi ortogonal U pada A atau komponen vektor U sepanjang karena dia berimpit dengan vektor A. Yang W2 di sini atau yang ini sama saja, disebut sebagai komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Oke, diingat ya. Ini W2 yang tinggi, ini W2, lalu ini W2, W2 dan W2. Oke. Nah, si proyeksi ortogonal U pada A ini secara khusus didefinisikan seperti ini. Ini didefinisikan. Oke. Jadi definisinya adalah proyeksi ortogonal U pada A, dia adalah hasil kali titik dari U dot A per
Ingat U dot A adalah skalar ya. Skalar per panjang vektor A dikuadratkan dikali dengan vektor A. Dikali dengan vektor A. Nah, ini adalah hasilnya adalah vektor. Karena kita tahu ya, ini hasilnya vektor ya. Karena kita tahu W1 adalah vektor. Oke. Nah, sekarang kalau kita mencari W2, karena W2 adalah U dikurangi proyeksi ortogonal A terhadap ortogonal U pada A, maka U min proyek A tinggal U dikurangi ini ya, yang atas ini. Ini juga adalah vektor karena kita tahu W2 adalah vektor. Kadang jangan tertukar mana yang vektor, mana yang skalar ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada contoh. Misalkan saya punya vektor U adalah 2, min 1, dan 3. 2, min 1, 3. Lalu vektor A adalah 4, min 1, dan 2. Nah, saya ingin mencari komponen vektor U sepanjang A dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Oke, yang ini adalah kita mencari tadi apa? Proyeksi. Yang ini adalah kita sedang mencari proyeksi U pada A ya. Berarti yang ini yang ortogonal adalah kita sedang mencari U dikurangi proyeksi U pada A. Kayak gini ya. Oke, yang pertama kita cari yang mana dulu? Kita cari yang pertama dulu ya, proyeksi U ya. Nah, akan dicari proyeksi U sepanjang A atau komponen vektor U sepanjang A. Nah, berdasarkan definisi yang tadi, maka ini oke, sekarang kita akan cari hasil kalinya. Nah, hasil kali titik U dot A, kita punya U ini berarti 2 kali kan berarti U1 kali A1 ditambah U2 kali A2 ditambah U3 kali A3. Maka diperoleh 2 kali 4 ditambah min 1 kali min 1 ditambah 3 kali 2. Oke, 8 ditambah 1 9 ditambah 6 15. Lalu selanjutnya panjang dari vektor A karena kita butuh panjang dari vektor A. Berarti A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat karena ini sudah kuadrat ya. Berarti tinggal 4 kuadrat 16 ditambah min 1 kuadrat adalah 1 ditambah 2 kuadrat adalah 4. 16 ditambah 1 17 tambah 4 adalah 21. Nah, sekarang kita tinggal hitung proyeksinya berapa. Kita tinggal substitusi yang ini ke sini. Oke. Maka diperoleh U dot A adalah 15. Oke. Panjang vektor A adalah 21. Panjang vektor A dikuadratkan adalah 21. Lalu kita kalikan skalar ke vektor A 4 min 1 2. Oke, maka kita K-nya ini atau min 15 per 21 ini masuk ke dalam. 15 per 21 kali 4 adalah 60 per 21 disederhanakan jadi 20 per 7. 15 per 21 kali negatif 1 adalah 15 per 21 disederhanakan jadi min 5 per 7. Dan selanjutnya 15 per 21 dikalikan dengan 2 adalah 30 per 21 lalu disederhanakan menjadi 10 per 7. Oke, yang kedua adalah kita mencari komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Berarti tinggal U dikurangi proyeksinya ya. Oke. Nah, U apa tadi? U ini ya. U berarti 2 min 1 3. Tinggal 2 min 1 3 dikurangi yang ini ya. 2 min 1 3 dikurangi yang ini. 20 per 7 min 5 per 7 10 per 7. Oke, tinggal dikurangi aja kan. 2 dikurangi 20 per 7 adalah apa ini? Berarti ini 14 per 7 dikurangi 20 per 7 jadi min 6 per 7 ya. Yang ini min 7 per 7 dikurangi min 5 per 7 berarti jadi positif 7 per 7 ditambah 5 per 7 min 7 per 7 tambah 5 per 7 jadi min 2 per 7. Lalu ini 21 per 7 dikurangi 10 per 7 jadi 11 per 7. Maka komponen vektor U yang ortogonal terhadap A adalah min 6 per 7, min 2 per 7, dan 11 per 7. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi kan kita mencari vektor proyeksi ya, vektor proyeksi U terhadap pada A. Nah, sekarang kita akan mencari panjangnya, artinya norma atau norm proyeksi U pada A.
Oke, nah kita lihat yang A ini adalah kalau misalkan U dan A-nya adalah lancip. Kasus 1 adalah U dan A-nya adalah lancip. Kasus 2 adalah U dan A-nya adalah tumpul. Tetanya adalah sudutnya adalah tumpul. Nah, kita tahu bahwa ini adalah W1 di sini, ini adalah U ya, ini adalah proyeksinya ya. Kita akan mencari panjang dari ini, W1, kita akan mencari panjang dari W1. Nah, di sini digambar ada panjang U dikali cos theta. Dari mana ya panjang U dikali cos theta? Oke, kita ingat lagi, apa namanya? Trigonometri. Nah, ini bisa kita pandang sebagai segitiga. Ini ya. U W1 saya gambarkan terpisah saja. Ini ya. Ini U, ini W1, ini cos theta. Nah, theta itu cos theta apa? Cos samping per miring ya. Karena cos theta adalah samping per miring, ya kan? Per miring ya. Artinya apa? Sampingnya adalah hipotenusanya adalah U, ya. Samping cos samping per miring berarti ini adalah W1 per U ya. Betul ya? Ini salah di sini. Saya salah nulis. Ini W1, ini U. Oke. Nah, dari sini kita dapat bahwa berarti betul ya, di sini berarti kita tinggal pindahkan U-nya ke sini. Jadi panjang dari W1 adalah panjang U cos theta. Karena kita tahu W1 adalah proyeksi U pada A, berarti rumus yang pertama, pendefinisian yang pertama ini. Kalau kita mencari, ingat di sini cos theta-nya selalu positif. Kenapa selalu positif? Karena ini adalah sudut lancip. Nah, kalau misalkan sekarang kasus kedua, cos theta-nya adalah negatif. Nah, oleh karena itu di sini panjang vektor W1-nya adalah negatif. U dikali cos theta, karena di sini negatif, ini negatif berarti jadi positif. Nah, caranya masih sama. Di sini berarti sama ya. Kalau kayak gini berarti cos theta. Ini saya cari di sini misalkan apa ya? Atau di sini cos, berarti cos 180 min alfa sama ya, ini ya. Dia sama dengan 180 min theta. Dia sama dengan adalah W1 per U. Nah, cos 180 min theta adalah min cos theta sama dengan W1 per U, maka W1 adalah sama dengan min U kali cos theta. Oke, yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Yang ini ke sini ya. Oke. Nah, dari kedua ini, karena ini selalu positif, kan ini kan negatif cosnya. Ini negatif kayak negatif positif, karena selalu positif bisa disimpulkan seperti ini. Untuk mencari panjang proyeksi U pada A, maka panjang proyeksi U pada A adalah ini ya, adalah proj A, norm dari proj A sama dengan panjang vektor U dikali cos theta. Oke, sekarang yang kedua. Oke, selanjutnya adalah kita pakai definisi yang pertama kita tadi tahu ya. Karena proyeksi pada A adalah hasil kali titik U dot A per panjang vektor A dikuadratkan dikali vektor A, maka karena ini adalah konstanta, maka kita bisa keluarkan dari panjang vektor ini, dari norm ini kita keluarkan menjadi mutlakan. Ini adalah dari sifat ini ya, KU sama dengan mutlaka kali panjang vektor U gitu ya. Nah, karena ini sama-sama konstanta, maka dikeluarkan menjadi mutlak seperti ini. Maka ini panjang vektor A. Oke. Nah, karena ini panjang vektor A kuadrat, karena ini
positif dimutlakan, dia tetap mutlaknya bisa hilang sama saja. Nah ini ada A per A kuadrat, berarti di bawahnya adalah ini adalah A. Oke, ini salah ya pangkatnya ya. Berarti jadinya adalah proyeksi A terhadap proyeksi A, panjang proyeksi A pada U adalah ini. Yang kedua, yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah ini. Ini saya kotakin. Ini yang kedua. Oke, yang pertama adalah ini. Yang pertama. Ini ya. Oke. Nah, ini yang ada kuningnya ya. Nah, jadi kalau ditanya, proyeksinya adalah yang seperti tadi caranya, kalau panjangnya bisa memilih cara yang pertama ini, bisa juga memilih cara yang ini. Tinggal hasil kali U dot A dimutlakan per panjang vektor dari A.